Penyakit hati adalah gangguan yang ada pada hati dan perasaan seseorang. Dalam Islam, penyakit hati yang ada pada setiap orang dapat mempengaruhi perilaku dan perbuatannya. 1. Amarah. Rasa amarah dimiliki oleh semua makhluk hidup, khususnya manusia. Bahkan Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk mengendalikan amarah sebagaimana disebutkan dalam satu hadits. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ada seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, "Berilah saya nasihat." Kemudian beliau bersabda, "Janganlah marah." Orang itu terus mengulang-ulang permintaannya dan beliau tetap menjawab, "Janganlah marah." Hadits riwayat Bukhari. Seseorang yang mudah mengumbar amarah akan jauh dari keberhasilan. Amarah yang tak terkendali tergolong ke dalam penyakit hati. Rasulullah SAW sendiri bukan seorang pemarah. Beliau adalah pribadi yang sangat dicintai keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya. 2. Iri hati. Penyakit hati yang kedua, yaitu iri hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya untuk dengki kepada sesamanya dalam hal kemewahan dan kenikmatan dunia, karena segala sesuatu yang Allah berikan telah sesuai dengan usaha masing-masing hambanya. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Orang yang memiliki sifat iri hati, apabila melihat orang lain senang, ia akan merasa susah hati dan gelisah. Lalu, ketika melihat orang lain susah, ia akan merasa senang. Perbuatan dengki dapat membuat orang menderita penyakit hati dan melakukan perbuatan tercela, misalnya dengan cara memfitnah. 3. Ghibah. Ghibah merupakan penyakit hati yang disebabkan oleh iri dan dengki. Arti dari ghibah sendiri berarti bergunjing dan biasanya membeberkan aib, menirukan tingkah laku atau gerak tertentu dari orang yang digunjingkan dengan maksud mengolok-olok. Adapun kejelekan dari menghibah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang." Seperti dalam ayat 12 Surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa menggunjing ibarat memakan bangkai saudaranya sendiri. Penyakit hati yang satu ini
sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Buruk sangka. Hati yang jernih, bening, dan bersih akan terpancar dari perilaku sehari-hari. Adanya buruk sangka terhadap sesama menandakan hati yang kotor. Penyakit hati yang satu ini biasa disebut dengan su'uzan. Islam mengajarkan kita untuk tidak berburuk sangka. Agar terhindar dari penyakit hati ini, hendaknya kita mencoba untuk berbaik sangka terhadap sesama. Kita harus dapat melatih hati dan pikiran untuk memikirkan segala hal yang positif. 5. Fitnah. Fitnah adalah penyakit hati. Pengertian fitnah berarti menyebarkan berita yang tidak benar tentang seseorang dengan tujuan menjatuhkannya. Dalam Al-Quran, fitnah artinya membakar dengan api, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 39, yang artinya, dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Maksud dari ayat tersebut berarti fitnah adalah keburukan yang paling buruk. Silahkan subscribe, like, dan share